Karena nanti biasanya kita kain kapannya yang umum. Saya udah katakan, seharusnya kain kapan itu satu helai itu menutupi semua. Tetapi praktek kenyataannya ada kagak bisa menutupi semua. Makanya ada trik-triknya bagaimana caranya disusun. Boleh nggak dijahit? Boleh nggak dijahit? Kan banyak pertanyaan nantinya. Tapi kalau saya katakan waktu dijoglok itu satu lembar itu menutupi semua. Enak saya menutupi langsung semua. Boleh nggak cuma satu lembar doang? Boleh. Boleh. Boleh nggak satu lembar doang? Boleh. Boleh nggak pakai baju dia dong yang nempel pakai gamis umpamanya? Saking kesenangannya, ini Pak Haji Sanuri ini meninggal pesen. Saya besok pokoknya saya punya gamis atu-atunya. Jadi kalau saya meninggal, saya pengen nggak mau dikapanin. Saya pakai gamis itu aja di kuburnya. Boleh nggak? Boleh. Nggak usah pakai apa-apa, gue pakai gamis dia. Boleh. Oh, malah enak tinggal nemplokin doang mulutnya mas. Nempel kaki ke tangan. Begitu. Saya senangnya partai yang warna merah. Pokoknya kalau meninggal saya nggak mau pakai kain putih. Harus pakai kain yang warna merah. Boleh. Iya, mendingan pakai daun biar bisa kain lemper. Kata malaikat, wah ini mah bukan mayat, ini mah lemper. Nggak jadi ditanya-tanya. Kewajiban orang yang hidup untuk orang yang meninggal itu ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, yang keempat menguburkan. Itu kewajiban orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Bagaimana hukumnya? Orang yang memulasarakan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu apabila di suatu tempat, contoh simpelnya begini. Apabila di suatu tempat, contoh di masjid, apa namanya nih? Masjid Nur Hasanah, ada yang meninggal. Ternyata satu kampung, satu RT nih, RT berapa? RT 22 nggak ada yang bisa. Itu dosa semua umpama. Itu namanya fardu kifayah. Nggak ada yang bisa, dosa semua. Tetapi ada salah satu Pak Sanuri bisa, cuma satu-satunya doang Pak Sanuri yang bisa tentang bagaimana tata cara pemulasaran jenazah, terus dia mempraktekkan dan dia yang ngurusin. Maka dosa-dosa yang lain itu gugur gara-gara Pak Sanuri. Itu namanya fardu kifayah. Seperti contoh belajar tajwid juga sama, jangan main-main. Belajar tajwid itu juga fardu kifayah. Belajar tajwid itu fardu kifayah, Pak. Jadi kalau satu kampung ini, satu RT nggak ada yang belajar ilmu tajwid, dosa semua di satu RT. Tapi kalau ada salah satu guru kita yang ngajar, dirimu yang ngajar di sini, ngajar tajwid walaupun cuma satu anak, ajarin tajwid, hukum nun mati dan tanwin umpama. Ngajar tajwid, maka dosa-dosa yang lain gugur gara-gara ada salah satu di sini yang ngajar ilmu tajwid. Sama, tajwid itu tajwid, mandiin jenazah, itu namanya fardu kifayah. Itu. Ya, jadi hukumnya fardu kifayah. Jadi kewajiban orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu 4 perkara. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan.